Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam kelas 2 SD kurikulum merdeka. Pembahasan pertama tentang surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat urutan ke-114 dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat yang turun di Madinah. Jadi surat An-Nas tergolong surat Madaniyah. Surat An-Nas berisi permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan perlindungan dari kejahatan dan godaan setan, baik itu setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Di samping ini merupakan surat An-Nas. Dalam Al-Quran, huruf hijaiyah ditulis menyambung. Ada beberapa huruf yang tidak dapat menyambung dengan huruf di depannya, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, waw. Mari kita baca surat An-Nas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dalam membaca Al-Quran ada yang namanya makhrajul huruf. Makhrajul huruf adalah tempat keluar huruf hijaiyah. Makhrajul huruf terdiri dari beberapa nama, terdiri dari 5 nama. Yang pertama al-jauf. Al-jauf artinya rongga mulut. Huruf al-jauf ialah alif fathah, wawu dhammah, ya kasroh. Yang kedua al-halqu. Al-halqu artinya tenggorokan. Huruf al-halqu ialah yang di pangkal tenggorokan ada hamzah dan ha, pertengahan tenggorokan ada ha dan ain, dan ujung tenggorokan ada gho dan kho. Yang ketiga alisan. Alisan artinya lidah. Huruf alisan ialah yang di pangkal lidah qaf dan kaf, tengah-tengah lidah jim, sin dan ya, ujung tepi lidah lam, ujung lidah nun dan ro, kulit gusi atas dal, ta, to, runcing lidah shod, sin, za, gusi, do, sa, zal, dod. Yang keempat asyafatain. Huruf asyafatain yaitu fa. Suara huruf ini keluar dari antara bibir bawah dan ujung 2 gigi seri yang atas. Wawu. Suara huruf ini keluar dari antara kedua bibir, bibir atas dan bawah. Bibir terbuka saat mengucapkannya. Ba. Suara huruf ini juga keluar dari antara kedua bibir, bibir atas dan bawah. Bibir menutup saat mengucapkannya. Mim. Suara huruf ini juga keluar dari antara kedua bibir, bibir atas dan bawah. Bibir menutup saat mengucapkannya. Jadi asyafatain itu yang keluar dari bibir. Al-khaisum. Al-khaisum yaitu hurufnya nun bertasjid, mim bertasjid, nun sukun yang dibaca idgham bigunah, iqlab, dan ifa hakiki. Mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Jadi al-khaisum itu dari hidung, dengung. Sekarang kita akan membahas beberapa asma Allah. Yang pertama asma Allah Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya maha memelihara atau maha menjaga. Bukti Allah memelihara adalah alam semesta berjalan secara teratur. Jadi kalau misalkan Allah nggak memelihara, itu bisa jadi itu bintang tiba-tiba jatuh-jatuhan, antar planet bisa tabrak-tabrakan gitu kan. Karena Allah memelihara dan menjaga, maka semuanya teratur. Meneladani sifat Allah Al-Hafiz ialah selalu memelihara amanah, menjaga iman dengan taat beribadah, menjaga diri dari perbuatan buruk, memelihara kebersihan lingkungan, dan memelihara hati dari iri dan dengki.
Yang kedua, asma Allah tentang Al-Wali. Al-Wali artinya maha melindungi atau maha menguasai. Al-Wali juga diartikan mengurus semua urusan. Bukti Allah maha melindungi adalah Allah melindungi hambanya yang beriman dan memberi petunjuk kebenaran. Meneladani sifat Al-Wali dengan cara mencintai dan menjaga lingkungan, melindungi orang yang teraniaya, menolong sesama dengan sikap ikhlas, dan tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, asma Allah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Bukti Allah bersifat Al-Alim ialah firman Allah di Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu sampai hari kiamat dan alam akhirat, dan Allah mengetahui semua perilaku manusia. Cara meneladani sifat Allah Al-Alim ialah rajin menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, tidak putus asa dalam menuntut ilmu, bersegera dalam hal kebaikan, tetap rendah hati meskipun memiliki banyak ilmu. Yang keempat, asma Allah Al-Kabir. Al-Kabir artinya maha teliti. Allah maha teliti atas segala sesuatu. Allah mengetahui mana amal yang ikhlas atau tidak, mengetahui isi hati manusia dan semua rahasia yang tersembunyi. Cara meneladani sifat Allah Al-Kabir ialah taat beribadah, menggapai ridho Allah, berbaik sangka pada Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan tidak sombong. Perilaku terpuji ialah perilaku yang baik. Beberapa contoh perilaku terpuji ialah menyayangi sesama, yaitu mencintai dan mengasihi orang lain, sikap empati, yaitu memahami perasaan orang lain, bertutur kata yang lembut, yaitu berbicara dengan baik, sopan dan santun, bersikap jujur, yaitu lurus hati dan tidak bohong. Azan. Menurut bahasa, azan berarti pemberitahuan. Menurut syariat, azan adalah seruan salat bagi umat Islam. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazin, dan orang yang mendengarkan azan disebut musta'mid. Iqomah. Iqomah artinya menegakkan. Fungsi iqomah sebagai tanda salat segera dimulai. Iqomah mempunyai ketentuan. Yang pertama, tidak dilakukan. Yang kedua, pengucapan lebih cepat dari azan. Yang ketiga, kalimatnya sama seperti azan. Dan yang keempat, dibaca hanya satu kali. Sholat. Sholat fardu. Sholat memiliki arti doa. Sholat ialah rangkaian ibadah. Sholat fardu ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Syarat wajib sholat yaitu Islam, balik, berakal sehat. Dan syarat sahnya sholat: suci dari hadas dan najis, menutup aurat, masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Rukun sholat yaitu berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat, salam, dan tertib. Yang membatalkan sholat ialah meninggalkan rukun dan syarat sholat, berkata dan berbuat selain dari rukun, makan dan minum, berhadas, terbuka aurat, tidak berurutan, atau mendahului imam. Yang terakhir kita pembahasan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi ketiga. Nabi Nuh alaihissalam putra dari Lamik. Beliau merupakan cicit Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam lahir sekitar tahun 2970 sebelum Masehi. Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 putra, yaitu Sam, Ham, Yafet, dan Kanaan. Nabi Nuh alaihissalam hidup sampai usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam memiliki akhlak yang mulia, ulet, sabar, dan gigih membimbing kaumnya. Garis besar tentang Nabi Nuh alaihissalam yaitu umat Nabi Nuh alaihissalam ingkar kepada Allah dan berperilaku tercela. Tapi Nabi Nuh alaihissalam selalu sabar dan gigih dalam berdakwah, walaupun istri Nabi Nuh alaihissalam dan putranya Kanan ikut menolak ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Umat yang ingkar ditenggelamkan di banjir bandang.
Dan Nabi Nuh alaihissalam mempunyai mukjizat dapat membuat kapal besar, di mana kapal besar itu digunakan untuk menyelamatkan umat yang beriman. Umat beriman tersebut terlepas atau selamat dari bencana banjir bandang. Jadi umat-umat yang ingkar pada ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam tenggelam dalam banjir bandang. Sampai di sini pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.